Perkenalkan, nama lengkap saya Bernardus Pulokoten dengan NIM 180300034. Di mana di sini saya akan mereview buku keempat mata kuliah sosterapan dengan judul yaitu Perencanaan Kota Melawan Kemiskinan serta Cara Berpikir dan Melakukan Kota yang Lebih Baik di Dunia Selatan. Oke, baik. Di sini saya mengambil tentang mengatasi ketimpangan penting untuk mengentas kemiskinan ekstrim di tahun 2030. Ngomong nggak? Di sini kan kita membahas tentang kemiskinan di era dunia yang sangat sekarang semakin berkembang. Tapi kita selalu tetap dalam kondisi yang sangat berkekurangan, yang menimbulkan kemiskinan itu dimana kita malas atau kita tidak mau berusaha untuk bekerja untuk mencari nafkah. Di sini kita mau mengharapkan bantuan siapa? Tidak ada orang yang membantu. Tidak ada kemauan untuk bekerja dalam diri kita sendiri itu Pak. Itu menyebabkan terjadi kemiskinan. Untuk akses pendidikan anak-anak juga menurun. Benar. Kesehatan benar. Apalagi tambah dengan di musim Covid sekarang, semua aset transportasi, jalan laut, darat, apa semua ditutup. Terus tambah dengan kita juga pemalas begitu. Karena kemiskinan ini untuk sekarang kita di bagian Indonesia saja kita mempunyai kita menduduki urutan paling rendah, urutan masyarakat paling termiskin. Negara kita ini masih berkembang, belum maju. Masih berkembang, belum maju. Maju kecuali semua macam adanya industri ataukah pokoknya barang-barang harus kita sendiri yang olah baru ekspor keluar. Itu mungkin kita dinamakan negara maju Karena kita mengekspor barang-barang dari dalam negeri besar. Di sini pada kelesuan perekonomian dunia, kemiskinan ekstrem dunia ini terus berkurang. Karena menurut laporan terbaru dari Bank Dunia terkait isu kemiskinan dan kesejahteraan bersama. Namun seiring dengan proyeksi tren pertumbuhan, laporan tersebut mengingatkan bahwa pengurangan ketimpangan yang tinggi semakin penting agar tercapai target yang mengentaskan kemiskinan ekstrem di dunia. Karena di sini juga dipaparkan bahwa data yang terkini akurat terkait kemiskinan dan kesejahteraan bersama di dunia itu sekitar 800 juta orang yang bertahan hidup. Dan pada tahun 2013 saja mereka memperkirakan sekitar 100 juta lebih sedikit dibandingkan di tahun 2012. Di sini kita juga perlu melakukan perhatian khusus untuk isu ketimpangan ini, di mana ketimpangan di masing-masing negara ini telah menurun dan banyak tempat sejak 2008. Bagi setiap negara saja mengalami kenaikan ketimpangan periode. Di sini kita melihat bahwa adanya kemiskinan itu dampak-dampak yang terjadi yaitu pengembangan anak usia dini dan gizi, di mana langkah-langkah ini membantu pertumbuhan anak, di mana di masa 1000 hari pertama mereka kurang gizi dan pertumbuhan kognitif selama periode. Dan kemiskinan juga kita melihat bahwa
kesehatan, apalagi anak-anak yang kita anggap bahwa mereka penerus generasi akan tersiksa karena perkembangan usia mereka serta gizi mereka tidak terpenuhi. Apalagi kalau dari pemerintah juga tidak turun tangan, berarti sudah pasrah saja akan kehidupan. Di sini juga ada perlindungan kesehatan untuk semua, jadi memberi cakupan kepada masyarakat yang tidak mampu. Seperti yang kita ketahui sekarang itu paling ada untuk kesehatan paling ada kartu kis untuk meringankan mereka yang tidak tidak mampu kurang mampu. Dan mereka juga ya dapat berobat. Tidak mungkin mereka mengharapkan bantuan dari orang lain. Terus ini juga akses pendidikan bermutu untuk semua. Dan sekarang kita lihat bahwa di dunia ini semua orang kan kita semua perlu pendidikan. Kita semua ini perlu pendidikan. Maka untuk meningkatkan dan pusat perhatian harus bergeser dari sekedar mengirim anak-anak ke sekolah menjadi memberikan pendidikan bermutu untuk setiap anak dan dimana mereka berada. Makanya sekarang ada bantuan dari pemerintah, yaitu untuk pendidikan tuh kartu Indonesia Pintar, terus bansos ya. Itu kan untuk apa? Anak-anak sekolah yang tidak mampu tuh kasih mereka Ya, bisa digunakan karena untuk apa? anak-anak juga punya niat belajar yang tinggi. Di sini juga bantuan tunai kepada keluarga miskin, BLT. Ya, sekarang BLT yang sekarang kita dalam keadaan COVID tuh BST. Itu kan bantu langsung untuk keluarga tidak mampu bukan karena mereka tidak mau bekerja, mereka sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi kan kondisi kita sekarang seperti ini, apalagi tambah dengan COVID. Kita mau peluang untuk mencari peluang mendapatkan uang tidak mungkin, susah sekali. Usaha untuk kerja di sini ya. juga. Terus di sini lagi infrastruktur pedesaan, terutama jalan penyedia listrik. Dan sekarang yang kita alami misalnya di kita punya Flores, Lartuka, misalnya masih puluhan desa yang tertinggal dengan aliran listrik, jalan juga masih listriknya juga belum masuk. Di sini kita juga sudah memberikan suara kita kepada pemerintah, tapi kan tidak ada dukungan dari pemerintah. Makanya sangat sedih sekali di Flores Timur ini, seperti Lartuka. Di desa-desa dalam susah sekali. Terus sistem perpajakan yang progresif, di mana sistem perpajakan yang adil dan progresif dapat menjadi kebijakan agar program pemerintah yang diperlukan berjalan dengan baik. Pajak juga penting karena dari uang pajak pemerintah mengelola untuk sumber daya kita, untuk masyarakat juga memang benar. Karena di sini juga kita mengalokasikan sumber daya yang ada ke masyarakat termiskin, di mana sistem pajak dapat dirancang agar mengurangi ketimpangan dan pada saat yang sama bisa menjaga efisien anggaran. Jadi begitu. Jadi untuk mengatasi kemiskinan itu kita perlu berusaha saja.